alkohol ini ulama berbeda-beda pandangannya. Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi najis, begitu. Tapi yang mu'tamad seperti apa yang difatwakan oleh Hadratus Syekhuna Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatal abrar, alkohol itu mengikuti bahan pembuatannya. Sebab alkohol ini bisa dibuat dari kentang, umbi-umbian, ini bisa. Maka kalau dari bahan yang suci, maka alkohol ini suci. Ini enggak berbicara diminum. Bahan alkohol ini suci, kecuali alkohol India. Kalau alkohol India itu dibuat dari tai sapi. Sebab tai sapi itu luar biasa, kadar alkoholnya tinggi. Bisa dibuat bahan bakar. Itu begitu. Kalau alkohol yang dari tai sapi tentu najis. Waduh, saya nggak tahu ini alkoholnya dari tai sapi, bukanlah teman kita yang dagang. Udah begitu aja. Ini yang dagang. Oh iya. Udahlah, kalau teman kita ngaji juga dagang, udah suci. Begitu. Lajnah Fatwa Al-Azhar sebagaimana Syekh Asy-Syirbasi di dalam kitab Yas'alunaka fid dini wal hayat menjelaskan bahwa inna al-quhula tahir, sesungguhnya alkohol itu suci. Jadi suci alkohol itu begitu. Kami sudah tuliskan itu data-data dengan panjang lebar. Kaminya kurang begitu hafal lagi tentang zat kimia CO-nya itu, kami kurang begitu hafal. Jadi alkohol itu suci, enggak apa-apa. Emang repot kalau ikut Habib Utsman bin Yahya kalau najis, mana masjid disemprot lagi. Emang di zaman akhir ini kadang rada-rada orang tuh. Kalau zaman dulu saudara, ini zaman dulu, zaman kakek nenek saya itu, yang suka disemprot itu padi. Ini jelas ada hamanya. Ini mau kagak, lapangan kosong nggak ada apa-apanya semprot. Dikata waras, saudara nyemprot apa? Siapa itu? Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Yang kagak kayak nempel di situ tuh begitu. Sampai ada mobil ambulan bawa orang mati katanya COVID, lewat gangnya orang berani, takut ketinggalan. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Alkohol suci. Wallahu a'lam. Iya, Waalaikumsalam. Anda nggak usah dibikin susah yang kayak begitu. Anda berjamaah tuh dengan teman Anda aja satu dapat 27. Saya berjamaah mau satu makmum, jadi aja. Nggak usah dibikin susah. Begitu. Intinya sholat berjarak itu yang harus kita catat adalah ajaran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ngajarin kalau sholat berjamaah itu kudu berjarak. Itu Nabi yang ngajarin. Cuman kalau ajaran Nabi berjaraknya depan belakang. Jangan sampai kita sujud di pantat temen. Gitu. Itu ajaran Nabi. Berjaraknya depan belakang. Tapi ada namanya mazhab aerobik, itu nyamping kanan, nyamping kiri. Emang orang aerobik begitu, kalau nggak ketendang dia. Begitu. Maka kemudian sholat ini harus rapat, harus rapat. Sholat itu jangan berjarak. Waktu dia datang ke masjidnya, boncengan rapat. Di masjidnya renggang. Pulang rapat lagi. Dikata waras, rada-rada
dikata rada-rada waras. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik, sebagaimana Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyatakan, mata a'taka ashadaka billah wa mata mana'aka ashadaka qahra wa huwa ma'adzalika mutalatifun bilutfihi wa rahmatihi alaik. Akhirnya karena ini renggang terus, Allah kirim banjir. Kebetulan masjid itu tinggi, jadi tempat ngungsi. Pada ngungsi, ditegur aparat setempatnya, Pak, di masjid nggak pakai jarak. Udah nggak usah pakai jarak, ini banjir ini, nggak usah pakai jarak. Allah juga tahu ini masjid. Duh, buat banjir aja Allah tahu, buat sholat aja Allah kagak tahu. Ini bagaimana ya? Pokoknya kita mau nyontoh pasar aja, ada pasar Lembang, berjarak nggak sih pasar Lembang? Ya kayak begitu aja. Jangan dibikin susah, jangan dibikin. Intinya yang harus dicatat oleh kita, berjarak itu ajaran Nabi, tapi depan belakang. Rasulullah kalau mau ngimamin, lihat makmum, baris pertama rapat, kedua longgar. Nabi nggak jadi ngimamin, tarik dulu belakang, Pak, sini. Jangan beri kesempatan setan untuk ngeganggu. Alhamdulillah wa syukurillah, ada di antara saudara kita kaum muslimin, masjidnya dikasih tempat silang khusus buat ya Allah. Orang Nabi bilang jangan kasih kesempatan, ini dikasih kesempatan aja jangan, tempat dikasih jangan. Nah, ikut Nabi aja. Khairul biqa masajiduha, tempat yang paling steril masjid. Cuci tangan, ajaran Rasulullah. Kita harus pahami, 14 abad yang lalu Nabi nyuruh kita cuci tangan. Tapi hebatnya Nabi bukan cuci tangan doang 21 detik, bukan. Tapi tangan juga, mulut juga, hidung juga, wajah juga, kedua tangan sampai siku juga, pala juga, telinga sampai kaki. Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Ikuti aja Nabi Muhammad, yang pasti nyelamatin. Udah selamat. Nabi udah ajarin cuci tangan, udah. Bila negeri Cina, negeri komunis, enggak dapat ini ajaran ini. Jangan mundur gitu. Itu Rasulullah yang ngajar. Apalagi Jumat, bukan cuci dong, cuci badan semuanya. Lebih steril, higienis. Muslim tak perlu diajarkan higienis karena dari dulu sudah terdidik oleh Sayyiduna Muhammad SAW. Kurang lebih demikian. Maka sholat kudu berjarak kalau berjamaah, jangan tidak, tapi depan belakang. Ini mau sholat dohor berjarak, habis itu ada jenazah rapet, mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, habis itu tahlilan rapet lagi, bingung saya. Teman-teman saya, apa itu di Rawa Cipondo, apa di Perigi Baru, sampai di Teluk Naga, mancing bandeng, ada yang di Parung, rapet. Ikut yang mancing aja selamat. Seakan-akan di masjid kagak ada Allah. Kalau di luar mah di pasar ada Allah, bahaya. Wallah. Assalamualaikum Pak Kiai. Baik, waalaikumsalam. Ini untuk alkohol yang terkandung di hand sanitizer itu hukumnya apa? Sama satu lagi, air yang terkandung di dalam tape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alkohol ini ulama berbeda-beda pandangannya. Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, najis. Begitu. Tapi yang mu'tamad seperti apa yang difatwakan oleh Hadratus Syekh Syekhuna Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadami,
rahimahullah rahmatal abrar, alkohol itu mengikuti bahan pembuatannya. Sebab alkohol ini bisa dibuat dari kentang, umbi-umbian, ini bisa. Maka kalau dari bahan yang suci, maka alkohol ini suci. Ini enggak berbicara diminum. Bahan alkohol ini suci, kecuali alkohol India. Kalau alkohol India itu dibuat dari tai sapi. Sebab tai sapi itu luar biasa, kadar alkoholnya tinggi. Bisa dibuat bahan bakar. Itu begitu. Kalau alkohol yang dari tai sapi tentu najis. Waduh, saya nggak tahu ini alkoholnya dari tai sapi, bukanlah teman kita yang dagang. Udah begitu aja. Ini yang dagang. Oh iya. Udahlah, kalau teman kita ngaji juga dagang ada suci. Begitu. Lajnah Fatwa Al-Azhar sebagaimana Syekh Asy-Syirbasi di dalam kitab Yas'alunaka fid-dini wal hayat menjelaskan bahwa inna al-quhula tahir, sesungguhnya alkohol itu suci. Jadi suci alkohol itu begitu. Kami sudah tuliskan itu data-data dengan panjang lebar. Kaminya kurang begitu hafal lagi tentang zat kimia CO-nya itu, kami kurang begitu hafal. Jadi alkohol itu suci, enggak apa-apa. Emang repot kalau ikut Habib Utsman bin Yahya kalau najis, mana masjid disemprot lagi. Emang di zaman akhir ini kadang rada-rada orang tuh. Kalau zaman dulu saudara, ini zaman dulu, zaman kakek nenek saya itu, yang suka disemprot itu padi. Ini jelas ada hamanya. Ini mau kagak, lapangan kosong nggak ada apa-apanya semprot. Dikata waras, saudara nyemprot apa? Siapa itu? Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Yang kagak kayak nempel di situ tuh begitu. Sampai ada mobil ambulan bawa orang mati katanya COVID, lewat gangnya orang berani, takut ketinggalan. Ada nggak yang kayak begitu? Enggak ada.